Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, Ananda akan menjelaskan materi pertemuan 13 ya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Baiklah, sebelum itu Ananda memperkenalkan diri Ananda terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ananda Habib Fitran Fian, NIM 20042210, dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan Bapak dosen Bapak II Permana STMT dengan kode mata kuliah 2021 10420092. Baiklah, Ananda akan menjelaskan materi dari slide pertama. Nah, jenis kompensasi itu ada 3 ya. Jenis kompensasi yang langsung, apa itu? Kompensasi ini segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, intensif, komisi, bonus, ya pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Selain itu, segala jenis pendapatan yang bertambah penghasilan bruto tahunan karyawan dikenal dengan pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, itu adalah jenis satu ini berwujud uang ketika diberikan perusahaan namun tidak secara langsung kepada karyawan melalui pihak ketiga. Nah, ini biasanya di dalam bentuk BPJS atau di bidang apa ya, perlindungan sosial. Yang ketiga, kompensasi non finansial, yaitu kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional. Yang ketiga, prinsip kompensasi. Prinsipnya apa aja? Kesuksesan bergantung pada kemauan pimpinan manajer secara individual dan untuk membuat penilaian yang objektif pada karyawannya. Yang kedua, manajer harus mau membedakan dengan jelas kinerja yang diharapkan organisasi dan kinerja yang sebaliknya. Yang ketiga, sistem berbasis kompetensi harus dipakai untuk mengukur kinerja individu. Yang keempat, sistem harus dievaluasi, tindak lanjuti. Yang kelima, penerapan suatu sistem harus dikomunikasikan dengan jelas. Menurut Hal Husnan, dibagi 2 kompensasi itu, keadilan dan kelayakan. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan input dengan penghasilan output. Artinya apa? Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan diharapkan. Kelayakan itu dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan lain menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau biasanya disebut dengan UMR. Nah, yang kelima, sistem kompensasi itu ada 3, yaitu prestasi, berkaitan langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan bersangkutan. Yang ke sistem waktu itu dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Upah ditentukan lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga, sistem kontrak itu apa? Sistem kontrak itu penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak borongan didasarkan atas kualitas, kuantitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian. Ada 8 konsepnya ini. Kompensasi karyawan, gaji, upah intensif, benefit service, jenis kompensasi, dan tujuan kompensasi itu sendiri. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dari Anda pada penyampaian materi ini, Anda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.